Salve, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini tanggal 10 November 2025. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hindari dari penyesatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kebijaksanaan 1 ayat 1 sampai dengan 7 dan Injil Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kembali saudara Sang Maha Guru kita menasihati kita saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 3. Ingat, saudaraku yang terkasih, manusia kita semua ini cenderung berbuat dosa yang membawa dirinya dalam penyesatan dari jalan kebenaran. Dan biasanya saudara, orang yang berbuat dosa mengajak orang lain. Bisa jadi saudara karena dia ingin dianggap benar. Atau mungkin saja dia enggan menanggung hukuman itu sendiri. Inilah yang dimaksud Yesus Sang Maha Guru kita dengan penyesatan. Kita dapat melihat dengan kasat mata dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Penyesatan-penyesatan yang terjadi misalnya korupsi. Tidak terjadi pada seorang saja. Tetapi berjamaah. Begitu juga dengan narkoba. Judi. Semuanya itu pasti saling mengajak. Inilah penyesatan saudara. Yesus tak mau para muridnya menjadi penyesat saudara. Dengan kata lain saudara, kalau memang berbuat salah, ya sudah. Jangan ngajak-ngajak orang lain dong. Biarlah yang salah menanggung hukumannya sendiri. Di sini Yesus menasihati kita semua saudara untuk dapat jaga diri. Dan jika ada saudara kita yang berbuat dosa, janganlah kita menghakiminya. Tapi tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Tegurlah dia dengan kasih dan ampuni dia saudara. Ingat saudara-saudaraku yang terkasih. Menegur adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap saudara-saudara seiman kita saudara. Maukah kita memikul tanggung jawab ini? Mudahkah? Kemungkinan besar saudara mereka tak senang kita tegur, malah marah dan memusuhi kita. Tapi kita harus tetap melakukan tanggung jawab kita ini. Inilah perintah dan nasihat Sang Baginda kita, Yesus Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jikalau ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 17. Inilah perintah Tuhan kita Yesus Kristus untuk menegur saudara-saudara kita yang telah bersalah, berbuat jahat atau dosa. Mampukah kita menjalani perintah Tuhan Yesus ini saudara? Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia.
Lukas 17 ayat 4. Sanggupkah kita, saudara? Sanggupkah kita untuk menerima kembali dan mengampuni dia? Para rasul menyadari ketidakmampuan mereka sama seperti kita. Lalu kata para rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Lukas 17 ayat 5. Para rasul ingin saudara mendapat karunia agar mendapat karunia mukjizat, juga dimampukan untuk dapat mengampuni orang. Tapi jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Lukas 17 ayat 6. Saudaraku, salahkah permintaan para rasul untuk tambahkan iman mereka? Tentu tak sepenuhnya salah, saudara. Tapi apa motif sebenarnya permintaannya itu? Para rasul berharap kuantitas, sedangkan sang maha guru kita butuh kualitas iman, saudara. Bukan berapa besarnya iman, tetapi apakah kita memiliki iman. Bukankah kita juga sering memohon kepada Tuhan segala berkat, saudara, kuasa mukjizat dan sebagainya. Tapi apa motif kita sebenarnya? Ini menjadi perenungan kita semua di saat kita memohon permintaan dalam doa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau menekankan kepada kita sekalian akan pentingnya menjaga diri dari membuat orang lain tersandung, membuat orang lain berdosa, serta mengampuni sesama tanpa batas, saudara. Kita harus berhati-hati agar tidak menyesatkan orang lain, bahkan orang yang lemah sekalipun, saudara. Karena itu adalah dosa yang sangat serius. Ketika ada yang berbuat salah dan menyesal, kita harus mengampuninya. Bahkan jika itu terjadi berkali-kali dalam sehari, saudara. Hal ini membutuhkan iman yang kuat dan kerendahan hati untuk bisa melakukannya. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, hindari dari penyesatan, saudara. Kita harus sangat berhati-hati agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mengampuni tanpa batas. Kita harus mengampuni seseorang setiap kali ia bertobat, bahkan jika ia melakukannya berkali-kali dalam sehari. Pengampunan yang tidak terbatas ini adalah inti dari ajaran Yesus. Dan pentingnya kita memiliki iman. Mengampuni tanpa batas adalah hal yang sulit bagi manusia. Di sini Yesus menjelaskan bahwa dengan iman sebesar biji sawi sekalipun, hal-hal yang mustahil dapat terjadi. Ingat saudara, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri dari perbuatan sesat dan menjalankan prinsip saling menegur dan saling mengampuni. Untuk itu, jadilah teladan yang baik. Jadilah pribadi yang pemaaf dan tingkatkanlah iman kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus yang begitu besar selalu menyertai kita dalam kehidupan kita di mana saja kita berada, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.